jadi 2 hari di awal, 1 hari di akhir. Nah semuanya itu sama Bapak Ibu. Prolans itu sebenarnya serangkaian, sih, serangkaian dari mulai senam sampai pengambilan obat. Jadi Bapak Ibu bayangkan kalau misalnya serangkaian itu rukun, kan rukun kalau kayak mau sholat kan ya harus ada niatnya, ada wudhunya, harus ada sholatnya, gitu. Ada satu yang belum belum lengkap atau belum bisa memulai dibuat sah sampai dinilai sama BPJS-nya. Gitu gimana ya kayak kami dari tim bahwa kalau misalnya undangannya jam 7, jam setengah 8, lalu sampai lengkap jam segitu, jadinya nggak kesiangan. Apalagi kalau ya sakit DM ini ya bulan puasanya di jam berapa Pak Ibu? Setengah hari nanti puasanya dikasih ya. Jadi pagi sekalian aja biar jalan subuh Bapak Ibu tidak kebutuhannya belum terlalu panas. Pagi ini kita akan belajar sebentar tentang faktor risiko diabetes mellitus dan hipertensi. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada yang lupa-lupa atau ada pasien gula yang baru bergabung, diabetes mellitus itu adalah penyakit kronis yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula atau glukosa darah di atas normal. Normalnya gula masing-masing laboratorium berbeda itu, tapi pastinya itu memang kalau bulan puasa bagusnya di bawah 10 ada yang 140 di bawah 120. Ini kalau puasa, kalau memang tidak puasa bagusnya di bawah 200 kalau masih normal ya. Kalau bagusnya lagi lebih bagus lagi di bawah 140 kalau tidak puasa. Kemudian normalnya makan itu ada dikelola oleh jadi glukosa namanya jadi energi. Maka dari itu Bapak Ibu kalau yang puasa pasti bawaannya lemes karena gulanya yang diolah jadi energi tidak ada, maksudnya berkurang. Artinya tubuh kita punya cadangan gula atau cadangan glukosa. Nah, kalau misalnya puasa bagi orang yang diabetes itu sebenarnya boleh asalkan banyak minum air putih karena yang dibutuhkan oleh tubuh kita adalah cairan. Kalau misalnya Bapak Ibu puasa pagi jaringan itu kalau misalnya puasa buat orang yang gula waktu dicek gulanya itu boleh tutup Bapak Ibu. Jadi kunci dari tidak tahu lemas saat puasa untuk pengecekan gula darah adalah tetap minumnya air putih yang banyak. Karena kalau nanti Bapak Ibu puasa, misal dari jam 8 malam nih Pak, jam 8 malam puasa sampai pagi untuk dicek, Bapak Ibu tidak minum air putih, dan juga kurang minum air putih, nanti dicek relatif lebih tinggi gulanya. Bukan karena obatnya itu tidak efektif, tapi karena kondisi tubuh Ibu dalam Bapak Ibu dalam keadaan dehidrasi. Nah, kurang cairan pasti gulanya naik, gulanya tinggi. Mungkin Bapak Ibu pernah ada yang merawat anak di rumah sakit karena gulanya terlalu tinggi, itu pasti langsung diisi gulanya aja karena tubuhnya itu air juga. Jadi usahakan kalau puasa untuk pengecekan gula tetap minum air putih yang banyak. Kemudian hormon yang berfungsi untuk membantu glukosa diserap oleh salah satu tubuh adalah insulin. Insulin kalau di sini alhamdulillah tidak ada yang pakai insulin, Bapak Ibu hanya minum obat minum. Hormon ini biasanya oleh pankreas. Kalau diabetes tipe 1, pankreas itu tidak bisa memproduksi insulin. Kalau diabetes tipe 2, pankreasnya itu gagal untuk mencukupi produksi insulin atau tubuh tidak dapat menggunakan dengan benar. Jadi kalau BMI 1, diabetes tipe 1 itu banyak di anak-anak dan remaja, Bu Ibu, Bapak-bapak. Kenapa bisa di anak bisa di remaja? Biasanya kan Bapak Ibu kalau misalnya diabetes atau bawaan dari lahir juga gulanya tinggi. Kalau diabetes tipe 1 wajib pakai insulin, harus diminum insulin. Biasanya kenapa? Karena memang pankreasnya itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Oleh karena itu obatnya menggunakan insulin. Tapi kalau misalnya diabetes tipe 2, kalau masih bisa dengan obat insulin, pasti diusahakan dengan obat minum dulu. Kalau ada yang sakit
sudah bebas dari gagal menggunakan obat minum, nanti obatnya harus menggunakan insulin suntikan. Jadi Bapak Ibu menghindari menggunakan insulin suntikan, Bapak Ibu lebih enak mana? Berarti lebih enak ya mending ya, mending aku udah ya apa gitu apa ya waktu disuntik gitu karena misalnya kalau disuntik setiap hari sehari 3 kali kan menyampaikan gitu ya penyebabnya tadi ki Bapak Ibu beberapa itu ada autoimun juga bisa jadi tubuhnya itu mengenal sendiri produksi insulinnya. Kemudian kalau kita tadi insulinnya itu juga bisa untuk membuka sel-sel. Jadi kalau bagi bagian kucing itu misalnya saya ceritakan kalau pintu insulin itu kuncinya. Insulin itu kunci buka pintu. Kalau misalnya ada kuncinya pas, membuka pintunya gulanya bisa masuk diproduksi untuk energi. Tapi kalau misalnya kuncinya salah, kuncinya hilang, otomatis gulanya itu tidak bisa masuk, akhirnya beredar di darah, bikin darahnya gulanya oke, gampangnya dia komplikasinya Bapak Ibu yang bisa penyakit jantung, gagal ginjal, kebutaan, amputasi, kematian. Sayangnya Bapak Ibu kebanyakan yang sudah disimpan di rumah sakit itu sudah dalam kondisi yang Bapak Ibu, jadi sudah dalam matanya burung-burung, tidak bisa melihat jelas, mukanya juga ada luka tidak sembuh, jadi sudah pasien datang dengan keluhan tadi istilahnya sudah melanggar satu langkah. Aslinya diabetes itu tidak bisa langsung sehari tinggi terus langsung menyebabkan matanya blur. Nah itu biasanya sudah ada gejalanya paling gampang tiga hal. Sering haus, sering lapar, sering buang air kecil dari dulu. Tapi karena bawa kerja, kan yang namanya bekerja itu haus ya Pak Bu. Apalagi kalau saya di sawah, ya, di kebun pasti ada hawanya panas, haus, dianggapnya normal, sering lapar, kemudian sering pipis, apalagi kesepuan nih Pak, bapak-bapak maksudnya. Kalau bapak-bapak kan sering buang air kecil saat malam, ya. Nah itu juga dianggapnya normal. Nah padahal kalau cek gulanya ternyata tinggi. Kalau misalnya saat pertama ada keluhan dan dicek saat muda itu ada gulanya tinggi, pengobatannya untuk mencegah komplikasinya. Tapi kalau misalnya sudah komplikasi, jarang nih Bapak Ibu, jarang yang bisa sampai sembuh 100% seperti sedia kala untuk mengobati tadi. Ada yang meninggalnya buram, lukanya sulit sembuh, tapi kalau luka sulit sembuh insya Allah bisa, hanya pasti menimbulkan bekas luka. Tidak bisa seperti orang biasa yang luka sedikit langsung sembuh semua, tapi kalau orang gulanya tinggi biasanya bekas lukanya itu rada awet. Kemudian ada lagi ini gejalanya gampang lemas, sudah makan, sudah minum, tapi kok sering lemas. Kalau pagi biasanya ngantuk gitu,
membedakan. Kalau di masyarakat itu sering Bapak Ibu mendengar ada gula basah, ada gula kering. Pernah nggih Bapak Ibu? Padahal itu semua gula sama. Tidak ada gula basah, tidak ada gula kering. Semua gula itu sama. Bisa menimbulkan luka atau agak basah, bisa menimbulkan beratnya itu juga berkurang. Kenapa beratnya berkurang? Karena tadi Bapak Ibu gulanya itu tidak bisa diproses. Akhirnya lama-lama badannya itu menggunakan lemaknya untuk membuat gula itu. Akhirnya jadi kurus, gitu. Kemudian ada luka yang susah sembuh. Nah ini sudah ada beberapa saya menemukan ada keluhan sulit untuk berhubungan terutama bapak-bapak, karena tidak bisa ereksi atau tidak bisa untuk berhubungan. Nah kemudian selalu lapar, pandangannya buram, rasa muntah, sering haus. Kalau bapak-bapak itu bukan tidak bisa, sulit untuk berhubungan. Kalau perempuan biasanya suka ada infeksi di jalan lahir. Bisa di jalan lahir, bisa di jalan buang air kecil mungkin Bapak Ibu. Nah ini karena apa? Karena bakteri itu suka gula Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada infeksi, ada dasarnya gula, biasanya infeksinya awet. Karena itu tadi bakteri itu senang banget kalau ketemu orang yang gulanya tinggi, gitu ya. Kemudian pencegahannya adalah untuk mengetahui faktor resiko diabetes mellitus. Contohnya yang tidak bisa diubah adalah umur nih Bapak Ibu. Kita tidak bisa merubah usia kita, pengennya sih udah terus nih. Tapi kalau penuaan itu alami nih Bapak Ibu, itu memang secara alami kita akan menua. Usia itu tidak bisa diubah, riwayat keluarga dengan diabetes mellitus juga tidak bisa diubah, kehamilan dengan diabetes mellitus juga tidak bisa diubah. Tapi sebenarnya ini bisa dicegah Bapak Ibu, diabetes mellitus pada ibu hamil, yaitu dengan pemeriksaan lebih awal. Banyak sampai sekarang ibu hamil yang cek labnya itu standar, padahal diketahui gulanya tinggi. Nah itu harusnya sejak awal dia sudah bisa tahu gulanya itu sebenarnya tinggi, cuma dia datangnya lambat. Kemudian bayi lahir dengan berat badan kurang dari 2,5 kilo dan melahirkan bayi atau anak dengan berat badan lebih dari 4 kilo. Ini resiko kena diabetes mellitus yang tipe 1. Kemudian yang bisa diubah adalah kegemukan. Sama Bapak Ibu, saya perutnya belum bisa kecil sejak habis lahiran. Kegemukan itu harus bisa diubah. Kemudian, nah ini kalau laki-laki tingkat perutnya itu lebih dari 90 cm, kalau perempuan lebih dari 80 cm. Coba dibuka perutnya masing-masing. Kayak saya kalau enggak. Nah, kemudian kurang aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu yang dimaksud adalah aktivitas yang menggunakan energi banyak nih Bapak Ibu. Contohnya berkebun, kemudian menyapu, durasi dengan 30 beres-beres rumah 30 menit, 60 menit. Itu aktivitas fisik. Tapi kalau misalnya dikatakan olahraga, itu bukan nih Bapak Ibu. Saya tiap pagi udah nyapu, ngepel, bu dokter nyapu latar. Tidak, itu namanya aktivitas fisik, bukan olahraga. Kemudian hipertensi, tekanan darah lebih dari 140/90, bahkan di jurnal kedokteran Bapak Ibu yang sekarang patokan hipertensi itu sudah dari 130/80, lebih ketat lagi. Ini masih menggunakan yang lama 140/90. Dislipidemi, yaitu kolesterolnya tinggi, kalau triglycerid bisa di atas 150. Dia tidak seimbang, tinggi gula, garam, lemak, rendah serat. Punya riwayat penyakit, contohnya penyakit jantung, pembuluh darah, penyakit jantung koroner, dan stroke. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu suka makan, misalnya Bapak Ibu keluarganya suka makan, anak-anaknya, anak-anaknya cucu suka makan, harus diimbangi dengan olahraga atau dikeluarkan energinya. Ini Bapak Ibu, sebenarnya diabetes itu banyak faktornya karena makanan. Kalau yang sekarang ini yang usia 30, usia 40 itu banyak dari faktor makanan Bapak Ibu. Karena apa? Sekarang tantangannya itu handphone. Jadi kalau sudah makan, habis kenyang sukanya main apa Bu? Pak? Main HP-nya sambil lari-lari apa sambil tiduran? Nah, itu yang disebutkan kurang aktivitas fisik. Makan yang banyak tapi energinya tidak keluar. Apa ada Bu sekarang zaman sekarang yang habis makan langsung nyuci piring, yang langsung bekerja,
kebiasaannya. Dulu itu bapak ibu kan zaman bapak ibu ya masih kecil tapi sudah ikut aktivitas ibu rumah tangga gitu, dan nyapu sudah ikut. Kalau anak-anak saya jarang, lebih suka ibunya yang bekerja rumah tangga. Nah itu yang bikin faktor risiko diabetes itu juga naik bapak ibu. Hal sesimpel itu, kalau habis makan diusahakan jalan paling ke 10 menit, atau aktivitas ini 10 menit. Tujuannya apa? Gula yang dimakan harapannya bisa langsung dibakar, jadi gulanya itu tidak yang tinggi terus gitu. Kalau bapak ibu habis makan aktivitas fisik, gulanya itu cenderung lebih stabil gitu ya. Kemudian ada lagi kalau tipe 1, itu tadi keturunan, bisa kena virus. Terus orang kulit putih juga lebih sering mengalami diabetes tipe 1. Usia paling banyak di usia 4-7 tahun dan 10 hingga 14 tahun. Kemudian, kalau tipe 2 tadi bapak ibu diabetesnya itu obesitas, kelebihan berat badan, keluarga dengan tipe 2, kurang aktif bergerak. Nah itu harus diatasi dengan olahraga boleh. Jadi kalau banyak makan ya nggak apa-apa, asalkan rajin bergerak, rajin olahraga. Insya Allah gulanya itu bakal aman, ini bapak ibu. Kemudian ada lagi usia, tensi tinggi atau hipertensi, tadi kolesterolnya juga banyak. Nah yang banyak juga di bapak ibu, hati-hati kalau usia muda tidak pernah cek gula, menikah dan lama diberikan keturunan, curiganya ini bapak ibu, karena kadar gulanya tinggi. Kadar gulanya tinggi bisa menyebabkan PCOS ini bapak ibu, beresiko tinggi kena diabetes juga. Jadi ada harusnya sel telurnya itu setiap bulan ada untuk dibuahi dan punya anak. Tapi kalau yang gulanya tinggi, resikonya sel telurnya itu tidak matang-matang, jadinya nggak bisa hamil gitu ya. Itu pengaruh juga untuk keturunan. Kemudian hipertensi sekarang. Jadi kalau hipertensi itu sama seperti DM, hipertensi itu gejalanya itu jarang yang begitu tensinya tinggi, ya ada sih tinggi terus langsung rasa pusing, tapi rata-rata dia pelan bapak ibu, dari awal mulai tinggi sampai ke keluhan itu agak ada waktunya. Jadi tidak seperti batuk, sekali kena batuk langsung ada batuknya itu, tapi kalau tensi biasanya selang beberapa lama baru ada keluhan seperti itu. Contohnya, nah ini hipertensi si pembunuh senyap. Kalau misalnya hipertensi itu bapak ibu paling sering karena kebanyakan pasiennya itu susah minum obat. Jadi takutnya yang pertama ginjalnya rusak, gitu. Kemudian yang kedua setiap hari harus minum obat, itu jenuh gitu bapak ibu. Nah yang kalau misalnya jenuh satu kali itu masih wajar, masih manusiawi. Tapi kalau misalnya jenuhnya itu sampai 3 bulan nggak minum obat tensi, setengah tahun tidak minum obat tensi, minum obat tensi terakhir tahun 2023, nah itu sudah istilahnya kehilangan motivasi sehat macam ini. Hati-hati bapak ibu, sekarang kasus serangan jantung itu banyak. Serangan jantung itu banyak karena tensinya itu tidak terkontrol. Kalau misalnya tensi sudah tensinya tinggi, ketemu sama makanan-makanan yang sempat dikonsumsi adalah kolesterolnya tinggi, ketemu lagi sama jarang bergerak. Harusnya kolesterol itu kalau misalnya kita makan kolesterol, kita bergerak, kolesterol itu juga ikut bergerak bapak ibu, tidak berhenti di pembuluh darah. Tapi kalau misalnya kolesterolnya itu berhenti di pembuluh darah, kalau berhentinya di kaki kolesterolnya, dia bikin kesemutan, dia bikin pegel-pegel. Kalau berhenti di otak, kolesterolnya bisa membuat sumbatan di pembuluh darah otak, stroke. Tapi kalau kolesterol di jalan-jalan berhentinya di jantung, itu akan membuat serangan jantung. Serangan jantung koroner, namanya penyakit jantung koroner. Nah itu yang berbahaya, yang resiko kematiannya tinggi, yang stroke dan serangan jantung yang karena penyakit jantung koroner. Jadi semakin banyak darah yang dipompa oleh jantung dan semakin sempit pembuluh darahnya, tensinya itu bakal tetap tinggi. Gejalanya, kalau tensi awal, tensinya tinggi itu bisa ada sakit kepala, jantungnya agak berdebar-debar, kurang
nyaman atau gelisah, penglihatan kaku dan gampang lelah. Ini yang tidak spesifik. Kemudian kalau misalnya yang tidak dapat diukur itu ada usia, riwayat keluarga, jenis kelamin. Nah, kalau jenis kelamin itu kebanyakan justru di perempuan, Bapak Ibu. Kalau yang hipertensi, kalau yang laki-laki itu banyak di serangan jantung juga. Jadi imbang hipertensi itu kebanyakan perempuan, kalau misalnya serangan jantung itu kebanyakan laki-laki. Kemudian ada yang bisa diubah itu contohnya merokok, kurang makan buah dan sayur, kurang konsumsi garamnya itu banyak, berat badannya banyak, kurang aktivitas fisik dan stres juga bisa mengaruh. Kemudian ada lagi di atas usia 65 tahun ini juga banyak di Bapak Ibu. Kalau saya ke daerah gitu terus tensi, banyak juga pasien yang bilang saya udah tua, tensinya tinggi Bu dokter. Pasien usianya disalahin gitu. Padahal padahal banyak normalnya Bapak Ibu kalau usianya sudah lanjut usia, tensinya juga bisa 120/80, bisa normal. Justru kalau misalnya terlalu tinggi, itu tensinya kulinomotor sudah terbiasa tinggi sampai tidak ada keluhan. Tadinya ada, sekarang udah nggak ada keluhan. Dokter ternyata pasien tensi sudah 200/100, sudah tinggi terus. Kemudian juga kalau lansia itu juga sering pembuluh darahnya itu istilahnya kaku. Bapak Ibu bayangkan kalau selang sudah usianya terlalu lama, biasanya selangnya pembuluhnya kaku deh. Nah itu juga berlaku di usia, makanya banyak di usia 60 tahun ke atas. Kemudian sama, ini juga seperti tadi, pencegahannya kalau bisa pola hidup dan pola makan itu bisa secara rutin. Kalau saya ditanya Bapak Ibu, Bu dokter mungkin nggak sih saya nggak minum obat tensi? Ya mungkin saja, asalkan Bapak Ibu punya pola hidup dan pola makan yang sehat. Contohnya pola hidup itu bisa istirahat dengan cukup, bisa olahraga seminggu paling nggak 4-5 kali. Olahraganya setiap hari itu bisa 30-60 menit. Kemudian makannya benar-benar dijaga, tidak makan makanan yang banyak garam, tidak makan makanan yang instan atau kemasan, kemudian juga tidak stres. Coba bisa Bapak Ibu, kalau dan itu dikontrol nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah pola hidup sehat, makannya juga sehat, kontrol lah secara rutin tensinya, bisa nggak beneran turun? Kalau misalnya bisa, Bapak Ibu bisa pertahankan. Kalau misalnya jadi normal tensinya, tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah pola hidup sehat, pola stres juga sehat, tapi tensinya tidak bisa turun, kemungkinan juga karena pembuluh darahnya sudah aset tegang terus, istilahnya seperti itu. Tapi sebenarnya bisa Bapak Ibu kalau sekarang di ilmu yang sekarang, kalau misal tensinya sudah bagus, sudah sering terkontrol, Bapak Ibu ubah gaya hidupnya bisa normal. Tapi jarang nih Bapak Ibu, seminggu olahraga 4-5 kali itu berat sekali buat aku. Olahraga 11 kali aja semuanya siang ya Bu. Jadi gitu apa namanya tantangannya untuk hipertensi agar lepas dari obat itu cenderungnya berat karena memulai hidup sehat itu juga berat. Kemudian fungsi obat-obatan di sini kalau misalnya obat-obatan untuk hipertensi bisa untuk membuang kelebihan garam dan cairan melalui urin. Kalau ini contoh obatnya furosemid, hidroklorotiazid. Nah itu obat-obatan biasanya diresepkan minum pagi. Karena apa? Tujuannya untuk membuang lewat urin. Bapak Ibu istirahat malamnya tidak terganggu. Kalau Bapak Ibu dibilang minum obat pagi, Bapak Ibu minumnya malam, tidurnya pasti gak nyenyak karena jadi kebelut pipis terus. Kemudian untuk melebarkan pembuluh darah. Nah ini biasanya diminumnya malam karena kondisinya untuk membantu agar lebih rileks. Jadi kalau Bapak Ibu tidur, dilebarkan pembuluh darahnya, harapannya tidurnya itu jadi lebih enak. Kemudian obat yang bekerja untuk melambat detak jantung dan melebarkan pembuluh darah. Maka dari itu obat-obatan hipertensi tidak disarankan beli sendiri di apotek karena sewu obat-obatan masing-masing punya cara kerjanya sendiri-sendiri. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak cocok dengan obat A,
berarti harus diganti. Kalau misalnya dengan A sudah turun tapi tidak sesuai target, oh berarti harus dikombinasi. Nah, hal-hal seperti ini yang Bapak Ibu tidak bisa dapatkan di apotek, gitu Bapak Ibu. Jadi sebisa mungkin konsultasi dengan tenaga kesehatan. Kemudian ini sudah ada pertanyaan buat Bapak Ibu. Obatnya rutin diminum buatan? Alhamdulillah ya. Kalau misalnya Bapak Ibu khawatir ginjalnya kenapa-napa, alhamdulillah kan kita difasilitasi untuk cek setiap 6 bulan sekali nih, terutama untuk yang diabetes. Fungsi ginjalnya itu kita evaluasi apakah ada komplikasi ke arah ginjal atau enggak. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak rutin konsumsi obat, tidak dicek berkala, nah itu khawatirnya hipertensinya itu akan merusak pembuluh darah ginjal. Ada pertanyaan betul? Kalau di sini kan saya bisa berbicara banyak Bapak Ibu. Kalau di BPUmu berapa Bu? 5 menit ya? Saya nggak bisa berbicara banyak karena pasiennya banyak. Kalau di momen-momen seperti ini saya bisa berkonsultasi atau berdiskusi lebih lama. Kalau misalnya ada pertanyaan Bu, misal ada yang kesulitan berhubungan, kalau laki-laki itu bisa sembuh gitu Bapak, bisa sembuh betul gitu dokter itu. Banyak faktor Bapak Ibu, kebanyakan agak sulit untuk seperti normal kembali, tapi bisa dicegah, aslinya bisa dicegah dengan pengobatan rutin diabetes. Kalau infeksi di perempuan, jalur lahir, itu insya Allah bisa diobati dengan baik. Tapi kalau sudah menyerang ke laki-laki, untuk berhubungan agak sulit, nah itu yang susah untuk diobati lagi. Ada lagi yang mau ditambahkan Bapak Ibu atau yang didiskusikan? Bawahnya 4? Oh, jadi tekanan darah itu ada yang namanya sistol yang atas, ada yang diastol Ibu. Kalau misalnya tensinya itu berbedanya sangat jauh, bisa jadi karena faktor aktivitas yang sebelumnya. Contoh Ibu kurang tidur atau habis kelelahan, nah itu bawahnya itu bisa terlalu rendah. Tapi kalau misalnya sama-sama rendah, misalnya Ibu tensinya 70, bawahnya 50, nah itu khawatirnya kurang cairan. Tapi kalau misalnya atasnya masih tinggi, bawahnya terlalu rendah, biasanya memang karena faktor Ibu habis ada kelelahan atau kurang tidur. Nah, kondisi sakit juga bisa mengaruh. Nah, apa Ibu? Nanti kita tensi lagi nih kalau misalnya sudah sembuh. Nah, batuknya maksudnya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Insya Allah sudah jelas nih Bapak Ibu. Gini Bapak Ibu, kalau herbal sebenarnya itu sudah beberapa kali ada penelitiannya, dan itu penelitiannya itu baru sebatas diuji coba ke hewan penelitian itu. Karena saya juga dulu pas kuliah penelitiannya tentang jamu untuk anti hipertensi. Kalau di tikus kita uji cobanya betul di tikus, dan kebetulan bisa menurunkan tensi tapi hanya sesaat. Ibu tidak bisa menggunakan jamu terus, tensinya normal terus Ibu. Jadi saat minum memang turun, tapi nanti naik lagi, istilahnya ngoten. Jadi sampai saat ini untuk jamu belum ada yang efektif, hanya jamu saja, tensinya jadi normal. Jamunya baik untuk mengobati tensi dikombinasikan dengan obat-obatan. Mungkin seperti itu. Jadi yang namanya ikhtiar kan banyak jalan nih Bapak Ibu, mau nggak apa-apa. Kalau misalnya Ibu sudah minum obat dari puskesmas terus ditambah dengan obat herbal dan tidak ada reaksi yang berbahaya di tubuh, dilanjutkan. Tapi kalau misalnya Bu saya minum rempah-rempah ini jadi sakit perut, mungkin itu tidak cocok. Jadi selalu kenali tubuh kita masing-masing. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Sudah cukup jelas nih Bapak Ibu, semoga belajar kita kali ini banyak manfaatnya dan bisa disedarkan minimal ke keluarga nih Bapak Ibu, sehingga bisa menjaga kita tetap sehat. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila banyak kesalahan.